Awal kehadiran tentara sekutu di Indonesia. Ketika rombongan Inggris yang pertama tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945, informasi mereka amat bergantung pada laporan intelijen sepihak dari NIKA. Propaganda Belanda yang disiarkan melalui radio atau disebarkan melalui pamflet dari udara dengan bantuan sekutu terus-menerus menekan informasi bahwa rezim legal Belanda sebelum perang akan dipulihkan dan para kolaborator akan dihukum. Propaganda seperti itu justru makin membangkitkan kemarahan para pemuda dan selanjutnya membulatkan tekad mereka yang dilatih oleh Jepang sebelumnya untuk melawan tentara sekutu yang baru hadir ke Indonesia. Tindak kekerasan dan perlawanan pun muncul di berbagai tempat di Indonesia yang kemudian timbul pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab oleh sekutu. Siapakah sebenarnya yang berkuasa di Indonesia? Di bawah mata kepala mereka sendiri, pihak sekutu menyaksikan bahwa Indonesia pasca perang sama sekali berbeda dengan apa yang mereka terima dari laporan intelijen Belanda sebelumnya. Pada kenyataannya, Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemerintah yang efektif atas sebagian besar penduduk Indonesia. Akan tetapi, timbul kesulitan di pihak sekutu. Apakah sekutu harus menghancurkan pemerintah yang real itu, atau sebaliknya menegakkan pemerintahan Belanda dengan kekerasan terhadap suatu bangsa yang tidak menghendakinya? Tidak ada jawaban resmi yang jelas terhadap pertanyaan ini. Pasukan sekutu pada akhirnya bersikap pragmatis terhadap situasi yang dihadapinya serta kekuatan terbatas yang dimilikinya, sehingga kebijakan mereka berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika pertama kali mendaratkan pasukannya di Jakarta pada bulan September 1945, perwira sekutu mendapati keadaan yang berlawanan sama sekali dengan informasi yang diterima dari intelijen Belanda. Saat itu juga, mereka menyaksikan Indonesia yang sedang bergejolak membela proklamasi kemerdekaannya dan menentang kembalinya Belanda ke tanah air mereka. Bendera merah putih berkibar di berbagai tempat, baik di rapat-rapat umum maupun aksi coret-coret di jalan, di gedung, ataupun di dinding-dinding tembok. Penggerak utama dari semua proses ini seperti dipaparkan oleh Ben Anderson, ialah para pemuda dengan berbagai latar belakang yang sudah tercerahkan dengan politik kemerdekaan. Bagi para pemuda tersebut, inilah zaman improvisasi dan kegembiraan, sekaligus pelampiasan pekik merdeka dengan sekuat suara dan tenaga mereka. Di bawah prakarsa spontanitas gerakan mereka yang agak bersifat anarkis dan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada mereka itu, terdapat gerak-gerik hati yang mendasar dari setiap revolusi. Setibanya pasukan sekutu di wilayah pendudukan, tim-tim penghubung mereka segera bekerja, terutama untuk menjalankan misi penyelamatan bekas tawanan Eropa dan pelecutan serdadu Jepang yang ada di Indonesia. Dari laporan mereka, Mountbatten mengetahui situasi nyata di Indonesia. Di Jawa dan Sumatera, unsur nikah sudah tidak diterima kecuali melalui pertemuan sengit. Oleh karena itu, untuk sementara, Mountbatten hanya mengizinkan pendaratan 3 divisi pasukan India, yaitu kekuatan terbesar yang dimiliki sekutu, sampai bulan November 1945. Oleh karena itu, alasan keterbatasan personel militernya, Mountbatten membatasi pendaratan pasukan sekutu hanya di beberapa kota utama saja, di antaranya 4 kota di Jawa yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta 3 kota di Sumatera, yaitu Medan, Padang, dan Palembang. Di luar itu, upaya Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya harus menjadi tanggung jawab Belanda sepenuhnya. Adapun pasukan Inggris di kota-kota itu hanya akan membantu melecuti senjata Jepang dan membebaskan orang-orang tawanan. Letnan Jenderal Sir Philip Christensen
Panglima Sekutu yang diangkat secara tergesa-gesa untuk wilayah Indonesia saat itu mengumumkan kebijakan-kebijakan umum tersebut dalam suatu konferensi pers yang bersejarah di Singapura pada tanggal 20 September 1945. Christensen mengatakan bahwa ia tidak berniat mencopot kedudukan pemerintah Indonesia yang dicap Belanda sebagai kolaborator Jepang. Selain itu, karena tidak cukup kekuatan untuk melaksanakan misinya, pasukan sekutu bersikap pragmatis. Karena itu, ia bekerja dengan para pemimpin-pemimpin setempat. Sekutu menyatakan bahwa ia tidak akan mencopot kekuasaan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Oleh karena itu, Sekutu bekerja sama dengan para pemimpin Indonesia. Kebijakan Sekutu ini membuat Belanda marah terhadap Sekutu. Sebaliknya, kebijakan itu melegakan para pemimpin-pemimpin Indonesia. Karena pengakuan itu dipandang sebagai bentuk pengakuan eksistensi kemerdekaan Indonesia. Mula-mula mereka mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Sejak itu, mereka membiarkan keterlibatan kekuatan bersenjata Indonesia untuk mengambil kebijakan pengamanan di wilayahnya. Dengan adanya pengakuan de facto terhadap pemerintah RI dari Panglima AFNE, pejabat RI diharapkan menerima dengan terbuka pasukan sekutu yang ke wilayah RI dan menghormati pasukan Inggris yang menjalankan misinya di wilayah Republik Indonesia. Kebijakan sekutu telah menimbulkan kemarahan pihak Belanda terhadap sekutu dan sebaliknya menimbulkan rasa lega bagi pihak Indonesia yang menafsirkan bahwa sikap sekutu itu sebagai pertanda pengakuan Inggris terhadap eksistensi Republik Indonesia. Walaupun Inggris kemudian membantah bahwa mereka tidak mengakui kekuasaan Republik Indonesia selain kekuasaan Belanda, jelas bahwa Inggris sudah membangun kerjasama dengan unsur Republik. Sebaliknya, Inggris menganggap bahwa nikah merupakan rintangan bagi mereka dalam usaha bekerjasama dengan rakyat Indonesia. Karena itu, suka atau tidak suka, Christensen tetap membutuhkan bantuan pemimpin Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan-tindakan mereka di daerah Republik Indonesia. Sikap Inggris ini tentu mempunyai efek terhadap penguatan legitimasi RI di daerah-daerah yang sebelumnya masih bersikap ragu-ragu terhadap kedudukan mereka terhadap Belanda. Pertempuran di semua kota di Jawa dan Sumatera yang dikuasai sekutu tak dapat dihindari. Pertempuran ini sebagai jawaban atas ambisi Belanda yang tetap memaksakan keinginannya untuk menduduki kembali Indonesia, sehingga memancing kemarahan pemuda Indonesia. Pada saat itu pula, upaya restorasi kekuasaan Belanda di Indonesia juga mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Australia dan Amerika. Partai Buruh Inggris dan Australia bahkan menuntut agar pemerintahnya menyokong perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan November sampai Desember 1945, Inggris mendesak agar Belanda mengambil sikap yang agak luas terhadap Republik Indonesia. Hal itu berarti bahwa satu-satunya penyelesaian terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi Inggris dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Jawa dan Sumatera adalah melalui jalan perundingan. Satu-satunya penyelesaian terhadap kesulitan yang dialami oleh Inggris dalam penyelesaian konflik bersenjata di Jawa dan Sumatera adalah melalui perundingan. Hal ini dimungkinkan apabila Belanda bersedia memberikan konsesi kepada pemerintahan Soekarno sebanding dengan konsesi yang diberikan oleh RI terhadap keberlangsungan perundingan tersebut. Oleh karena itu, Mountbatten akhirnya mengambil sikap tegas untuk menekan Farmont agar mau melakukan persetujuan dalam perundingan RI sampai akhir Maret 1946. Menurut perkiraannya, saat itu tekanan politik di India akan mendorong tekadnya untuk menarik secepat mungkin pasukan-pasukannya dari Indonesia. Namun pendirian Mountbatten itu adalah hal yang terlarang bagi Belanda.
Mereka masih terpukau oleh ucapan Gubernur Jenderal B.C. de Jong yang tersohor dengan pernyataannya pada tahun 1936 bahwa kami bangsa Belanda di sini sudah berkuasa 300 tahun. Kami akan di sini 300 tahun lagi. Sesudah itu kita dapat berunding. Oleh karena itu, pembicaraan-pembicaraan dengan Soekarno, kolaborator nomor 1 di mata Belanda, dilarang keras oleh pihak Den Haag. Di Jakarta, Van Mock bersikeras untuk memulai pembicaraan awal dengan para pemimpin Republik Indonesia pada akhir bulan Desember 1946. Ketika ia tidak diizinkan mengadakan kontak dengan para pemimpin Republik Indonesia. Keributan yang terjadi di parlemen dan pers Belanda tentang keharusan melakukan restorasi kekuasaan Belanda di Indonesia membuat Van Mock dalam posisi terjepit. Untuk sementara ia mengabaikan posisi tersebut dengan argumen yang juga sulit dibantah. Menurutnya, Belanda saat itu hanya menimbulkan keributan. Belanda memerlukan kekuatan militer sebesar 75.000 orang untuk mengabulkan permintaan Den Haag guna memulihkan kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatera. Untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia tidaklah mudah bagi Belanda. Sedangkan untuk memulihkan dan mempertahankan Pulau Jawa dan Sumatera itu membutuhkan pasukan militer lebih kurang 75.000 orang. Itu adalah mustahil. Apalagi Belanda banyak mendapat tekanan-tekanan dari dunia internasional seperti Australia dan India. Lagi pula simpati luar negeri terhadap kelompok buruh di Australia, terhadap kemerdekaan Indonesia dan para tawanan politik orang-orang Indonesia yang tinggal di sana selama perang merintangi rencana Belanda untuk menguasai Indonesia. Pada tanggal 28 September 1946, misalnya, Serikat Buruh Pelabuhan di Australia melakukan aksi boikot terhadap pengapalan barang-barang keperluan operasi Belanda di Indonesia. Selain merintangi usaha-usaha Belanda untuk mengirimkan para pejabat-pejabat sipil dan militernya yang juga diberangkatkan dari Australia ke Indonesia, Serikat Buruh Pelabuhan di Australia juga menghalangi pengiriman persediaan logistik dan perlengkapan perang Belanda di Indonesia. Aksi protes itu merupakan peringatan internasional yang dapat terjadi dalam skala lebih besar bila Belanda masih bersikeras melancarkan operasi militer secara sistematis terhadap Republik Indonesia. Faktor-faktor tekanan dari pihak sekutu dan kekuatan luar, serta perlawanan bangsa Indonesia di dalam negeri terhadap upaya restorasi kekuasaan Belanda di Indonesia, menyebabkan posisi Van Mock semakin sulit untuk meneruskan kebijakan Den Haag. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi baginya untuk menampik desakan sekutu agar menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda melalui meja perundingan.